Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membuat super spray ya. Skenario adalah super spray ini diwujudkan dalam bentuk atribut eksterior ya. Jadi ada air mancur ya. Jadi kalau air mancur nanti jatuh kembali ke bawah, tapi kalau air mancar ini ya ke atas ya, seakan tidak ada gravitasi. Ya, mari kita buat dulu, aktifkan top view, kemudian kita buat tube. Nah, ini ukurannya pakai keyboard entry saja, nanti seragam ya. Inner radiusnya 7, nya 8,5 ya, 8,5. Terus heightnya 75. Nah, ini kalau kita tekan create di top viewport, nanti akan seragam bentuk hasilnya seperti ini ya. Ini saya zoom extend all ya, seperti ini ya. Baik, selanjutnya kita buat super spray-nya ya, particle system. Nah, ini ada super spray ya, dan kita buat sebesar cup yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Nah, posisinya saya letakkan di atas, mungkin sini saya klik kanan selesai ya, sini ya. Ini hanya ikon ya, ikon yang menandakan bahwa disinilah letak super spray emit atau mulai dipancarkan. Nah, untuk lihatnya ini saya perkecil dulu zoomnya, zoom dari display 3ds Max nya ya. Terus ini kalau kita sesuaikan view-nya, nah ini sudah mulai memancar. Nah, nanti kita tinggal mengedit atau mengkomposisi pancarannya ini ya. Manipulasinya ya, ini tinggal kita aktifkan atau klik particle systemnya, terus ya ini modify super spray. Nah, di sini kita buat 90 ya. Nanti terlihatnya pada saat di render sih ini ya. Kemudian kita sesuaikan lagi particle generationnya ini. Nah, ini startnya itu mulai menyembur ya. Ini kan 0 mulai nyembur. Kalau mau dimulai sebelumnya berarti minus ya, misalnya minus 100, ini sudah nyembur. Nah, berarti di sisi 0 atau di frame 0 ini sudah ada. Kemudian dia akan menyembur selama berapa frame ya. Kemudian live-nya ini kita lihat ya, sampai berapa lamanya ya dia akan ada ya live-nya ya. Kemudian emit stop ini tadi dia akan berhenti menyembur ya, akan berhenti menyembur di 100. Live ini kita lihat, misalnya kita ganti 60 ya, atau 11 misalnya. Ini jangkauannya ya. Nah, ini coba kita zoom extend all dulu. Ini kalau 60 ya, ini jangkauannya.
kelihatan di sini ya. Nah ini semakin tinggi jangkauannya. Kalau kita isikan tadi 30, nah ini segini 30 pendek ya. Kalau 60 ya agak tinggi pancarannya. Ya, kita lanjutkan. Ini variasi ini adalah bentuk sebarannya itu ya. Ini belum kelihatan. Kita lihat di sini. Nanti ini juga akan bisa terlihat saat render ya. Variasi 10 misalnya. Terus size-nya jadi ya ini sebarannya kurang bervariasi. Kita isi di ya ini off axis-nya ini ya, off axis ini ada sebarannya. Nah di sini ya, misalnya kita isikan 12, nah ini baru kelihatan menyebar ya di bloom ya. Ini sudah bagus ya. Kemudian kita lihat lagi di nanti untuk rendernya ya, ini size nya 2. Ini kelihatannya nanti pada saat di render ya. Ya, sebelum di render kita particle type nya kita pilih konstan ya. Ini kita coba render yang quick render aja ya. Nah, ini. Nah, kalau di versi 17 ini seperti ini, harus klik render lagi. Ya, nah seperti ini sudah kelihatan ya. Ini kalau dianimasikan nanti ya sebarannya beda ya. Misalnya ini di 18. Nah, beda tuh. Di 40. Oh, ini ketekan viewportnya ya. Ya, seperti ini. Nah, nanti kita coba render animasinya. Ya, sebelum di render kita buka map viewportnya dulu. Kalau di sini masih sama ya, pakai shortcutnya yang M itu ya, map. Kalau di sini tombolnya ini untuk yang versi 17 ya ini ya. Nah ini material editor. Nah ini ya, ini misalnya Anda punya bayangan tentang air itu seberapa ya. Ini misalnya 8. Ini glossy-nya 40 ya. Pokoknya Anda lihat saja di hasilnya itu kira-kira yang sudah mendekati bulir air ya, itu ya kita oke aja ya. Jangan lupa diterapkan ke super spray-nya, bisa assign to selection ya, atau bisa di klik and drag tarik ya. Kemudian sebelum di render ada opsi lagi ya. Nah ini dia. Nah ini klik kanan, bentar, klik kanannya tidak kelihatan ya di atas. Nah ini object properties. Nah ini kita pilih yang image. Oke, multipliernya 3 gini, oke ya. Kita coba render dulu yang quick render. Hasilnya seperti apa nih ya. Ini seperti ini. Ini kalau supaya ada kecepatan, ini saya edit dulu ya. Kita edit dulu ya supaya kelihatan efek kecepatannya. Kita enable image ya. Nih
Nah, ini kemudian render. Ya, ini terjadi kalau rendernya Anda salah pilih viewport ya. Misalnya kalau viewport kiri ini, kalau Anda render ya seperti ini ya. Kalau yang di render ini adalah perspektif ya, yang perspektif ya, ini kita render coba ya. Nah, ini jadinya seperti, jadi beda viewport itu beda hasil renderan ya. Nah, render production yang ini berarti ya, ini sudah langsung render ya. Kalau yang ini, nah ini tadi speednya ya, sebentar, ini yang pas kelihatan semburannya banyak. Ini saya supaya klik kanan untuk mengaktifkan ini ya, klik kanannya supaya Anda bisa lihat. Nah, jangan lupa aktifkan viewport perspektif render production ya, seperti ini ya. Kalau di sini klik kanan object properties ya, enable ya. Anda nanti bisa beruji coba ya dengan partikel-partikel rollout parameternya ya. Kita hanya bermain di basic ya, ini angka-angkanya silahkan bermain. Ini sebarannya ya, itu bisa dimainkan. Terus ini juga spread ya, sebaran, terus ukuran ya, variasi, ini untuk animasinya nanti. Dan yang terakhir ini tadi menggunakan tipe ya, partikel type-nya yang konstan ya. Ini semua bisa dimanipulasi lagi sesuai keinginan. Nah, ini kalau di render kita hasilnya ya ini ya. Jadi nah, ini enable-nya tadi tidak bisa, ini saya mulai lagi tadi ya. Kalau kita buat 3 misalnya, ini semakin besar angkanya sih idealnya, semakin ngeblur itu ya. Nah, ini blurnya semakin jelas ya. Ini terserah dari sense kreativitas masing-masing ya. Ya, selanjutnya kita akan coba render sebagai animasi ya, movie ya. Nah, jadi kita render active time segment, atau ini juga bisa ya, karena ini 0 sampai 100 sama. Kemudian ini resolusinya ya, kita pilih standar aja. Ini lebih kecil ya, tidak apa-apa supaya rendernya cepat ya. Kemudian render outputnya tentu ini yang video ya, video. Nanti di opsi yang muncul ya, kita pilih yang defaultnya saja, nanti namanya air mancar ya, misalnya gitu. Nah, ini kita pilih yang defaultnya aja. Dokumen tujuannya jangan lupa ya, tujuannya render outputnya ini. Kalau mau spesifik ya boleh ya. Ya, yang penting Anda ingat lokasi penyimpanannya ya. Sip. Nah, ini coba kita klik render ya. Nah, ini rendernya akan lama. Ini nanti saya speed up. Makanya itu kalau 3D itu live itu pelajarannya jadi lama ya.
Ya baik, saya skip ke render hasilnya. Sudah jadi ya. Ya tutup. Ya kita coba putar ya. Ini saya masukkan tools dropdown ya. Ya. Ya ini di 3D Max itu punya player ya. Ini paling bawah ya. Jadi mungkin di sini tidak kelihatan ada RAM player itu. Nah ini kita lihat hasil yang sudah di render final tadi ya. Ya ini ya, kalau file saya ada di sini. Oke, oke. Nah ini sebenarnya ini untuk komparasi ya, ini kalau di software built-in 3D Max-nya itu untuk komparasi hasil video ya. Kita play. Nah ini kadang seperti ini ya, jadi tidak mau nih ya, karena ini untuk komparasi ya, kita pakai player yang defaultnya saja ya. Ini saya pakai Keylight player ya. Ini jadinya ya seperti ini ya. Ini kalau kita jatuhkan jadinya air mancur ya. Ini entah mungkin terlalu cepat atau bagian nanti dimodifikasi sendiri ya. Selanjutnya untuk menjadikannya air mancur kan tinggal tambahi gravitasi ya. Nah ini kita buat forces ya. Di sini nama space warp ya, nama tabnya forces, terus pilih gravity. Nah ini yang penting itu ini ikon saja ya, yang penting arahnya itu ke bawah itu. Kemudian pilih tools pintu space warp ya. Ini pintu space warp, klik ini, dipin ke gravitasi. Nah yang penting ini sudah kelihatan ini ya, sudah kelihatan dia jatuh ke bawah. Kita lihat ya, ini sudah kelihatan jatuh ke bawah. Nah ini kalau kita render satu frame saja. Oh ini karena sudah settingannya untuk render film ya ini ya, berarti ini kita render single dulu aja ya. Kita render single dulu, filesnya di uncheck dulu. Kita lihat ininya dulu, apa namanya, hasil gambarnya. Nah ini seperti ini ya, ini seperti ini. Ini mungkin speednya atau apanya nanti yang bagi Anda merasa kurang cocok ya, ini dikurangi ini speednya mungkin ya. Motionnya jadi 6 mungkin gitu ya. Coba di render lagi. Oh malah seperti ini ya, malah kurang ya speednya. 20 supaya naik dulu gitu. Atau mungkin blurnya ya, atau mungkin blurnya yang nah kalau ini kan memancar, kekuatannya naik dulu ke atas. Bisa juga dengan mengurangi kekuatan gravitasinya ya. Nah misalnya ini kekuatan gravitasi ya, kita tinggal klik gravitasinya, terus ini aja sudah mulai lemot ya komputernya. Nah ini gravity, ini ada strength-nya, kekuatannya menurun 0,8 misalnya. Tab. Nah ini juga mengurangi kekuatan daya tarik gravitasi ya. Ini kalau kita render ya, ini sama dengan tadi ya. Kalau mau memperkuat pancarannya tadi, speednya ya, ini kalau sudah tinggal kita render lagi jadi air mancur sekarang ya. 100 frame, jadikan filesnya, tapi namanya beda ya. Sekarang tidak mancar lagi tapi
jadi mancur nih airnya, mancur ke bawah ya. Ya, ini tekan render. Nah, ini saya skip prosesnya. Ya, jadi kalau full render tadi mungkin sekitar 1 menitan ya. Hanya untuk melihat render. Ya, kalau sudah kita play ya. Ya, hasilnya seperti ini. Nanti silahkan disesuaikan ya, kekuatan gravitasi atau speednya atau sebarannya ya. Ya, dari file yang sama ini ya. Kalau ini kan sudah saya simpan ya dengan nama air mancur ya. Nah, ini Anda save as saja ya lagi. Misalnya ini nanti bisa diubah jadi asap juga bisa ya. Nah, ini berarti ini kita hapus dulu yang gravitasinya, karena asap kan ya menyembur ke atas ya, menyembur ke atas. Nah, ini kita tinggal ubah materialnya. Ini kita jadikan 00, warnanya kalau asap kan abu-abu ya, abu-abu ya di sekitar sini ya. Oke, ini backgroundnya saya buat transparan nanti supaya kelihatan transparansinya ya. Ini dengan cara kita buka mapnya ya, map ya. Ini kan ada beberapa opsi. Ini opacity atau tembus pandangnya itu ya. Ya, kita pilih. Nah, di sini semoga aja ada ya, karena ini versi 17 nih. Yang kita cari adalah gradasi. Nah, ini gradasi ya. Oke, sudah masuk ini gradasinya. Cuman kalau asap, nah ini sudah kelihatan ya, kelihatan transparansinya. Dan ini pilih yang radial. Nah, kan asap ya, seperti itu ya. Kemudian kita pilih naik lagi ya ke atas ya. Kalau di sini go to parent ini. Nah, ini ya, ini face map. Jadi setiap generate dari edit materialnya itu yang sudah kita edit tadi akan selalu menghadap ke arah ini ya, sudut pandang perspektif. Kemudian kita pilih colornya 100 ya, ini kelihatan lebih tebal ya. Kemudian kita pilih, bentar ini saya matikan dulu ya. Ini klik kanan object properties. Nah, ininya tidak usah ya. Ya, jangan lupa di OK. Kemudian ini gravitinya masih ada, ini harusnya sudah selesai ya, dihapus ya. Kemudian particle type-nya kita pilih yang facing ya, menghadap ke kamera, menghadap ke sudut pandang maksudnya. Kalau pakai kamera ya menghadap kamera ya. Kemudian particle size-nya ya, kita naikkan ya jadi agak besar. Ini kan cuma 2, misalnya 20 ya. Kita tes. Jangan lupa jangan masuk ke movie ya, kan kita hanya ngetes 1. Coba kita create. Nah, ini sudah seperti asap ya. Tinggal nih nanti modifikasi saja apa yang menurut Anda. Kalau ini asap itu kurangnya apa gitu loh ya. Ini mungkin ini kurang masuk ke sana ke dalam.
Ya, ini mungkin nanti untuk buat asap motor atau apa begitu. Ya, untuk lebih menambah efek realistis ya, kita bisa tambahkan particle edge. Edge itu menua ya, kan seiring dengan asapnya itu mengepul itu kan warnanya ada perubahan ya. Nah, itu kita pilih particle edge ya ini. Oke. Nah, ini yang muda, medium, dan tua ya. Ini ada 3. Ya, coba kalau kita render hasilnya seperti apa. Nah, ini yang muda justru yang ini ya, yang hitam ini. Ya, kalau Anda tidak bisa melihat dengan jelas, ini pakai rendering environment ini ya. Ini backgroundnya bisa diganti ya. Saya backgroundnya Anda ganti apa misalnya agak apa abu-abu gini ya. Nih, oke. Ya, coba kita render lagi. Nah, ini kan tua, ini mudanya ini yang warna ini ya. Nanti bisa diganti warnanya ya. Ya, kalau mau lihat hasilnya coba misalnya mau warna toksik ya, beracun gitu ya. Warnanya beracun. Misalnya beracun itu apa? Warnanya hijau ya. Hijaunya gimana ini? Ya, warna beracun ya. Terus kita render ya seperti ini. Atau nanti terserah Anda ya, kalau mau lebih bagus silahkan dimodifikasi ini ya. Warna ya ini apalah entah ya, ini untuk testing aja suka-suka ya. Kita render kurang terlalu kelihatan ya ungunya ya. Kalau ininya justru kelihatan ya. Misalnya merah dari hijau ke merah. Nah, ini kelihatan, mulai kelihatan. Atau sebetulnya kalau ini kurang ke atas ya. Karena kan panjang ya, 60 ya itunya ya. Jangkauannya. Nah, ini campuran warnanya udah mulai kelihatan. Oke, nah untuk lihat hasil videonya ya. Ups, ini active time segment, terus ininya kita ganti jadi asap ya. Save. Kalau sudah kita render, nah ini kok kurang kelihatan ya, saya cancel dulu belakangnya ya, rendering environment. Nah, belakangnya putih sekalian aja biar jelas ya. Render, apakah menumpuk dari file asap ya. Oke, nah ini kelihatan. Untuk proses render saya skip ya. Ya, nanti soalnya lama ya. Nih. Ya, untuk hasilnya kita lihat. Ya, seperti ini. Nanti silahkan dimodifikasi speednya atau partikel parameternya diedit sendiri. Ya baik, sebagai tambahan ya, ini perlu berbagai macam skenario ya. Misalnya ini kita buka yang air mancur tadi ya, yang air mancur ini. Kalau ini ingin jatuh ke permukaan kemudian memantul, ya ini kita bisa buat deflektor ya. Deflektor ini untuk mantulkan ya, kita buat deflektor ini sebesar ini gitu aja. Ini untuk anu aja ya, untuk uji coba saja. Nah, kita lihat di partikel ini sudah punya binding ke mana saja ya. Nah, ini
kita hapus dulu ya. Jadi kita punya super spray yang binding ke satu ya, ini pintu space warp, ini ke gravity ya, sebentar, ini ke gravity satu. Nah, ini nanti masuk ke sini. Jadi yang tadinya ya, ini tadinya mancar ke atas kemudian jadi mancur ya. Kemudian kita bisa menggunakan editing untuk mengurangi kekuatannya. Kalau minus ini jadinya seperti apa? Ini justru menekan ke atas dari ya. Nah, itu justru akan semakin menekan ke atas. Sudah di deflect ya. Kita buat 0,8 ya, karena maksimalnya itu adalah 1 ya, berarti 0,8 misalnya ya. Nah, ini maksimalnya kan 1 ya. Kemudian kita binding lagi ke deflektor tadi. Nah, klik sampai menyala ya. Kemudian kita lihat super spray space warp binding ke gravity, kemudian binding ke deflektor. Nah, kita lihat, nah itu jatuhnya akan memantul. Ya, sama juga dengan yang gravity tadi. Deflektor ini kita lihat pasti punya kekuatan ya. Ada bond friction itu kalau dia menempel dan bergeser, dan nanti ini dibaca di ya, masing-masing health-nya punya definisi dan penjelasan ya, apa itu bonds, variation dan sebagainya. Misalnya bondsnya jangan terlalu kuat ya, misalnya 0,4 ya. Nah, ini tuh, jadi frictionnya jadi terlihat ya. Kalau ini fungsi frictionnya terlihat terlalu menempel atau tidak, nah gesekannya ya. Wah, ternyata bondsnya ini harusnya lebih kuat ya, 0,8 karena air ya. Nah, ini seperti ini ya. Kita coba untuk lihat hasil render gambarnya dulu ya. Nih, ini ya, single ya. Oke, render ya, itu dia memantul. Kalau mau lihat bentuk dari renderan ada permukaannya ya, kita beri permukaan ya, kita beri create ini aja, plane saja ya, standar primitif plane saja, yang ringan, tidak ada tidak ada banyak poligonnya, satu aja ya, render ya. Ini kalau kita render video ya, nanti juga akan kita skip proses rendernya itu ya. Ini jadi apa ini, muncrat gitu atau apa, terserah ya, jatuh gitu aja ya. Ya, render ya. Ini saya skip prosesnya ya, kita lihat hasilnya ya, kira-kira seperti ini ya. Jadi dari satu model objek bisa jadi air mancur atau air mancar ke atas atau jadi asap ya. Ya, ini satu bahan praktek bisa jadi beberapa skenario.